Kejarlah mimpimu, kejarlah cita-citamu, raihlah masa depanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Sehat deh? Ya. Kita nyanyi dulu ya Bu, Bapak. Karena siang hari ini supaya semangat nanti di dalam menyimak apa yang akan saya sampaikan nanti. Semangat pagi, pagi, Brilliant Sportif luar biasa. Ya, tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Ya Bapak Ibu, terima kasih atas kesediaan waktu yang sudah disediakan untuk saya di dalam melakukan kegiatan dalam diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Ya, Bapak Ibu tentu sudah kenal ya dengan saya. Ya, saya Bivali Doktor ini CGP Angkatan 11. Kemudian itu ada Ibu Yohana Taminasari sebagai pengajar praktik saya, dan fasilitator saya adalah Ibu Siti Listiari. Nah, di sini nanti kita akan belajar bersama, ya. Bukan saya berarti mengajari, tetapi kita akan belajar bersama, menyatukan pemahaman tentang budaya positif. Ya Bapak Ibu, di dalam budaya positif ini ada beberapa hal yang harus kita pelajari atau nanti akan kita buka bersama. Di antaranya yang pertama yaitu perubahan tentang paradigma belajar. Kemudian yang kedua ada disiplin positif. Kemudian yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Yang keempat motivasi perilaku manusia. Yang kelima restitusi yaitu posisi kontrol guru. Dan yang keenam keyakinan kelas, serta yang ketujuh segitiga restitusi, di mana ketujuh hal ini merupakan konsep utama yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan anak-anak yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Ya, di mana ilmu-ilmu ini atau materi-materi yang akan saya sampaikan ini berhubungan sekali dengan kehidupan kita atau kegiatan kita sebagai guru. Ya, menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara ini, kita sebagai guru harus menuntun anak, bukan menuntut tetapi menuntun. Nah, apa yang dituntun ada dua Bapak Ibu, yaitu tentang kodrat alam dan kodrat zamannya. Kodrat alam ini didapat dari mana? Bawaan dari lahir. Jadi kita bisa menggali potensi apa yang ada di dalam anak, kemudian kita bantu mereka dengan menuntunnya sehingga mereka menjadi tercipta sebagai manusia yang bahagia. Tentu sesuai dengan zamannya. Kalau sekarang mungkin zamannya sudah berbeda dengan pada saat kita dulu ya Bapak Ibu. Kalau dulu kita belum mengenal internet, sekarang anak-anak sudah mengenal internet. Ya mungkin mengerjakan tugas kita dulu secara manual, menggunakan kertas, kemudian mengerjakan segala sesuatu itu menggunakan kertas dan pensil. Nah, dengan seiring berkembangannya zaman, semua sudah berubah, di mana kita dapat menggunakan media-media yang lain untuk mengerjakan tugas-tugas. Nah, itu salah satu tugas kita sebagai guru. Jadi menuntut anak sesuai dengan kodrat alam yang dibawa sejak lahir dan kodrat zaman sesuai dengan perkembangan zaman. Namun kita harus tetap memantau, di mana pemantauan itu berkaitan dengan hal-hal yang negatif. Kita harus menyaringnya, begitu. Ya, Bapak Ibu, apa itu budaya positif?
Ibu Puput. Baik, untuk budaya positif di sekolah yaitu nilai atau kebiasaan yang dilakukan di sekolah yang berpihak pada murid, yang berguna untuk perkembangannya pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, terima kasih Bu Puput. Ya, jadi budaya positif itu adalah nilai atau kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kalau kita berbicara tentang positif berarti berkaitan dengan hal-hal yang baik ya Bapak Ibu. Ya. Di sini ada penekanannya pribadi yang kritis. Kritis itu anak boleh bertanya apapun. Ya, boleh bertanya apapun, tetapi harus tetap hormat. Kemudian dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dimana kalau profil pelajar Pancasila itu ada berapa dimensi Bapak Ibu? Ada 6 ya. Nah 6 itu kita kembangkan menjadi salah satu budaya positif yang ada di sekolah kita. Jika kita bisa mewujudkan budaya positif dalam sekolah kita, maka tidak menutup kemungkinan anak ini akan mempunyai sebuah karakter yang baik di rumah, kemudian di lingkungan sekolah, dengan teman-temannya, dengan adiknya, dan dengan teman sebaya. Ya, kita akan bahas dulu di awal tadi ada 7 komponen kaidah ya. Di sini yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Ya, jadi perubahan paradigma belajar ini kita awali dulu, menyediakan lingkungan yang baik. Nah, contoh menyediakan lingkungan yang baik bagaimana Bapak Ibu? Dengan cara apa? Fasilitas yang memadai. Apalagi Bapak Ibu? Menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman. Kita rangkum aja tidak satu-satu. Pembiasaan ya, dengan kita berdiri setiap pagi yang sudah kita lakukan itu nih Bapak Ibu, berdiri menyapa anak-anak selamat pagi, kemudian kalau kita melakukan pembelajaran dengan memberikan salam, kemudian bertegur sapa dengan anak-anak, jadi kita itu sudah menciptakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka. Jadi di sini tujuannya ketika kita memberikan contoh, anak-anak nanti juga akan mencontoh. Ketika berpapasan dengan gurunya akan menyapa. Kemudian jika ada gurunya dia akan hormat. Hormat bukan berarti langsung melakukan hormat seperti bendera, tidak, tetapi paling tidak dengan cara menganggukkan kepala atau memberi sapaan selamat pagi, selamat siang, dan sebagainya. Nah, disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap murid. Ya, betul. Jadi kitalah yang mengontrol, tetapi mengontrol sendiri itu tidak langsung kita harus begini, tidak. Nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Nah, perubahan paradigma teori kontrol yang meluruskan mikrosepsi makna kontrol menurut Dr. William Glasser itu yang pertama yaitu guru mengontrol murid. Kemudian yang kedua ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermakna. Yang ketiga kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian yang keempat orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, di sini artinya kita dapat mengontrol murid itu tidak dengan cara memaksa kamu harus begini, tetapi kita membuat mereka untuk menyadari kesalahannya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara mengajak mereka berkomunikasi. Ya, itu
itu tentang perubahan paradigma belajar, sehingga nanti anak-anak tidak merasa tertekan di dalam proses pembelajaran ataupun apapun hal yang ingin kita ketahui tentang anak tersebut. Nah, setelah kita perubahan paradigma belajar, kita merubah mindset kita. Kemudian yang kedua yaitu disiplin, kita akan mulai belajar menerapkan disiplin positif. Apa makna dari disiplin positif itu sendiri? Ya, disiplin berasal dari kata Latin disiplin yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Cenderung umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Nah, biasanya ini kalau kita berkata dengan disiplin itu kadang kita tidak sengaja, kalau tidak Bapak Ibu, secara tidak sengaja itu kita sudah menerapkan disiplin di kelas, namun mungkin ketika penyampaiannya itu kita ada sedikit kurang tepat begitu. Contohnya misalkan si anak ini melakukan sebuah pelanggaran, kemudian kita langsung memberikan memberikan hukuman pada anak tersebut. Kamu silakan keluar karena kamu tidak disiplin. Kamu tidak mengerjakan tugas karena silakan kamu keluar sana dikerjakan dulu. Nah, ternyata tidak seperti itu yang dimaksud dengan disiplin. Disiplin ini menghubungkan dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai. Boleh caranya dengan cara diperhalus sebetulnya. Kata-katanya aja yang diperhalus, sehingga anak itu akan menyadari bahwa dia itu kurang disiplin. Ya. Jadi disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah dengan orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, nilai positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai individu, yaitu nilai-nilai yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Ya. Selanjutnya yang ketiga ada kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap orang itu memiliki kebutuhan dasar manusia yang berbeda-beda. Nah, kita harus berusaha memahami pandangan orang lain terhadap tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ada 5, yaitu yang pertama bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa hormat diterima, ada kebutuhan manusia tentang kebebasan, penguasaan dan kesenangan. Ya, Bapak Ibu, saya ada satu kasus. Nih, kasus 1. Seorang murid yang bernama Koko selalu mengajak ngobrol dan mengganggu temannya saat pelajaran. Bahkan pandangan mata berbeda ketika temannya tidak merespon. Jadi si Koko ini saat pelajaran itu selalu ngajak ngobrol temannya. Ketika temannya itu mau konsentrasi, matanya itu langsung berbeda gitu Bapak Ibu. Nah, di sini ada pertanyaan. Jika Bapak Ibu menghadapi situasi seperti itu, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Menurut Bapak Ibu, kira-kira apa alasan Koko melakukan hal tersebut? Ini saya akan bagikan minta tolong diisi, lalu nanti bisa ditempelkan di kertas plano yang sudah saya tempel di itu dulu. Ya. Jadi Koko ini suka ngobrol dengan temannya. Temannya diajak ngobrol ketika pelajaran. Kalau temannya itu
tidak merespon, ada yang merespon, ada yang tidak. Ketika temannya itu tidak merespon, pandangan matanya itu sudah berubah seperti apa ya itu namanya, menjelik gitu. Kayak seperti mengancam, tetapi supaya tidak mencerang kata bubut, supaya tidak terlihat oleh gurunya begitu. Ya. Jadi dia merasa dirinya tuh gak gelem nanggepi aku gitu, seperti itu ya. Yang pertama, jika Bapak Ibu dihadapkan pada situasi, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kira-kira apa alasan Koko melakukan hal tersebut? Mengapa dia itu mengajak ngobrol temannya? Kemudian kalau temannya tidak mau, kenapa dia itu berubah sikapnya? Yang sudah bisa ditempel di kertas planning sini Bapak Ibu. Oh. Ini kita sebagai murid ya? Kita sebagai murid. Saya sebagai guru. Ya, ini kasusnya di kelasnya Bapak Ibu ada anak yang bernama Koko. Nah, setiap pelajaran si Koko ini selalu mengajak ngobrol, mengganggu, ribut sendiri lah artinya, ribut sendiri dengan teman-temannya, mengajak ribut sama teman-temannya. Nah, ketika Bapak Ibu melihat posisi seperti itu Bapak Ibu bagaimana? Kemudian yang kedua, kira-kira alasannya Koko melakukan hal seperti itu apa? Yang ini yang sebelah sini sudah saya bantu untuk menempel, Bu. Oh iya, iya. Ya, enggak. Nanti kita refleksi bersama-sama. Kita baca satu persatu. Ini nanti ada hubungannya dengan judulnya tadi. Monggo. Sampun yang belakang. Ya apa-apa, monggo ditempel di sini enggak apa-apa. Iya. Terima kasih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 masih kurang. Ya, nah. Ya, sambil menunggu Bapak Ibu guru yang masih belum, saya bacakan satu-satu di Bapak Ibu. Di sini saya tidak menuliskan namanya. Jawaban yang pertama ada memanggil Koko secara pribadi, alasannya karena tidak sesuai dengan yang dikehendaki Koko. Ini untuk jawaban yang kedua. Untuk jawaban selanjutnya yang pertama, yang saya lakukan adalah bertanya kepada Koko, kenapa tidak fokus. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua jawabannya, Koko mencari perhatian, Koko belum siap belajar. Jawaban yang ketiga, saya akan menegur Koko dengan menasihatinya agar tidak mengulanginya. Alasannya yang kedua, Koko melakukan tersebut kemungkinan iseng dengan mencari perhatian kepada guru dan teman-temannya. Selanjutnya, mencari informasi atau minta keterangan dari Koko mengapa kalau pas pembelajaran selalu mengajak ngobrol temannya. Dari sini kita nantinya dapat memperoleh gambaran awal tentang perilaku Koko. Selanjutnya, menegur Koko
fokus pembelajaran. Alasannya Koko mungkin mencari perhatian, menegur dan menasehati. Kemungkinan Koko kurang perhatian dan cari perhatian di kelas. Selanjutnya dengan menegur secara halus, alasannya Koko melakukan hal tersebut karena belum siap dalam menerima pelajaran sehingga mencari perhatian dengan mengajak ngobrol temannya. Sikap saya mendatangi Koko dan berbicara baik-baik. Alasannya Koko bersikap seperti itu karena dia ingin diperhatikan, caper. Menegur Koko agar tidak mengajak ngobrol anak dan temannya saat pelajaran karena Koko tidak ada kesiapan untuk belajar. Ya, masih ada dua yang jatuh tadi. Memanggil Koko secara pribadi alasannya karena tidak sesuai dengan yang dikehendaki Koko tadi sudah. Mendekati Koko mencari alasan mencari perhatian guru dan menasehatinya. Ya. Hampir sama di Bapak Ibu jawabannya. Yang pertama, jika kita menghadapi situasi seperti itu, pastilah kita menegur anak, itu sudah pasti di Bapak Ibu. Kemudian untuk alasan yang kedua, kira-kira apa alasan Koko melakukan hal tersebut? Satu, caper, dia cari perhatian. Dua, karena iseng aja melihat temannya merasa jengkel, lucu kalau melihat temannya marah, begitu mungkin dia suka dan sebagainya. Ya, jawaban dari Bapak Ibu hampir sama. Nah, kasus ini akan kita hubungkan pada materi yang sebelumnya. Materi kita tadi berbicara tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan kita itu ternyata ada 5. Ya, tadi saya mencoba memberi gambaran dengan memberikan kasus. Nah, kita akan bahas bersama Bapak Ibu. Jadi, ketika ada kejadian yang di kelas seperti yang ada di slide tadi, itu yang pertama, Koko belum siap dalam mengikuti pelajaran. Nah, ternyata kebutuhan Koko itu yang pertama adalah survival. Apa itu survival? Nanti akan kita bahas pada slide berikutnya. Nah, yang kedua, Koko ternyata ingin mendapatkan perhatian dari temannya. Tadi ada yang jawaban seperti itu ya Bapak Ibu? Ya. Nah, dengan cara dia mencari perhatian dengan mengganggu temannya, dia itu mencari perhatian dari siapa? Temannya dan juga dari guru. Nah, kalau begitu kebutuhan apa yang diinginkan oleh Koko? Yaitu kebutuhan tentang love dan kasih sayang, love dan belonging. Yang ketiga, Koko merasa hebat karena temannya jadi takut. Tadi kan dengan cara dia melotot begitu kan, akhirnya temannya takut merespon apa yang dia bicarakan atau apa yang mereka inginkan begitu. Akhirnya merespon, nah akhirnya temannya mau tidak mau akhirnya memberikan penggarisnya. Dia ngobrol mungkin yang dia mau fokus akhirnya belum. Dia tuh merasa puas, dia merasa bangga karena temannya takut. Nah, ini termasuk apa? Power, jadi kekuatan. Dia menunjukkan kekuatannya. Yang keempat, bisa juga Koko itu bosan belajar di kelas sehingga dia membuat ulangnya tadi apa ya? Tetap mengajak bercerita ke teman-temannya. Nah, Koko bosan belajar ini dapat dikategorikan apa? Dia ingin bebas dalam belajar, memilih cara belajarnya. Yang kelima yaitu Koko hanya iseng, dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal, yang jengkel, yang mangkel begitu. Akhirnya apa? Dia merasa senang. Nah, kebutuhan yang ada yang diinginkan oleh si Koko ini apa? Kesenangan atau fun. Ya, inilah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup atau survival, adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya tentang kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Ya. Nah, yang dilakukan Koko tadi itu termasuk
survival juga bisa. Mungkin dari rumah dia sudah dimarahi sama orang tuanya karena bangunnya kesiangan. Nah, akhirnya jadi moodnya berantakan. Di sekolah dia melimpahkan kesalahannya itu kepada temannya. Nah, jadi di sini dia kebutuhan bertahan hidupnya di mana? Menjaga keseimbangan emosinya. Kemudian yang kedua yaitu dia ingin mendapatkan rasa kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini utamanya adalah kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk disayangi, diterima, akan hubungannya dengan koneksi sosialnya. Yang ketiga yaitu penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuannya, ya tadi ya, dengan cara mengancam, senang. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, ya, butuh didengarkan, kemudian merasa memiliki rasa harga diri. Yang keempat yaitu kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Nah, tadi ketika dia mungkin bosan di kelas, dia ingin melakukan pilihan, sebetulnya mau bilang sama gurunya, Bu, kita belajar aja di luar, tapi dia tidak berani. Bisa juga seperti itu. Akhirnya apa? Dia membuat sebuah kejadian di kelas yang sebetulnya itu sangat mengganggu guru dan teman-teman yang lain. Yang kelima yaitu tentang kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan ini digunakan untuk mencari kesenangan, bisa bermain ataupun tertawa. Ya, jadi kalau tadi temannya merasa jengkel gitu, mungkin dia akan si Koko tadi merasa puas. Nah, itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia yang sebetulnya kita juga membutuhkan. Jadi bukan hanya murid saja Bapak Ibu, kita juga ternyata membutuhkan itu semua, jadi kebutuhan dasar manusia. Yang keempat yaitu semua perilaku memiliki tujuan, teori motivasi perilaku manusia. Jadi perilaku manusia itu mempunyai tujuan atau motivasi, di mana ada motivasi eksternal, motivasi internal, dan tujuan disiplin positif. Nah, di mana ada 3 hal. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman apa yang terjadi apabila saya tidak melakukan. Ya, kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Yang ketiga ingin mendapatkan penghargaan. Ya, itu adalah motivasi atau tujuan dari perilaku manusia. Jadi ketika kita melakukan segala sesuatu itu ternyata ujung-ujungnya ada motivasinya, seperti itu ya Bapak Ibu. Ya. Nah, ini ada kasus lagi Bapak Ibu. Hukuman dan sanksi konsekuensi. Ya, monggo saya bisa dibantu membaca. Sinten? Hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Tini kurang menguasai pelajaran matematika. Pada saat pelajaran berlangsung, dia lebih banyak diam. Pada saat guru matematika, Pak Arif menanyakan pertanyaan kepada Siti, menjadi gugup, menjadi gagap pada saat menjawab. Teman sekelasnya tertawa melihat perilaku Tini yang bicara gagap dan terkejut tersebut. Pak Arif membiarkan teman-teman Tini mentertawakan Tini yang gagap malu. Tini diminta untuk maju ke depan dan berdiri sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Arif. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Tini di depan kelas menunjuk hidungnya. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Arif terhadap Tini? Kenapa? Menurut Anda, tindakan Pak Arif terhadap Tini adalah sebuah hukuman atau konsekuensi. Mengapa? Ya, Bapak Ibu, terima kasih Bu Atika yang sudah membantu membacakan soalnya. Bapak Ibu, ini ada kasus yang kedua. Nah, kasus kedua berbeda dengan kasus yang pertama. Ya, jadi kita akan belajar tentang posisi kontrol guru. Jadi seorang guru itu mempunyai posisi kontrol. Nah, ada dua pertanyaan. Yang pertama yaitu apakah Bapak Ibu setuju dengan
tindakan Pak Arif terhadap Tini. Mengapa? Kemudian yang kedua, menurut Bapak Ibu tindakan Pak Arif terhadap Tini, mohon maaf salah itu, adalah sebuah hukuman atau konsekuensi. Mengapa? Yang kedua itu tindakan Pak Arif terhadap Tini adalah sebuah hukuman atau konsekuensi. Tini kurang menguasai pelajaran matematika. Pada saat pelajaran berlangsung, dia lebih banyak diam. Pada saat guru matematika Pak Arif menanyakan pertanyaan kepada Tini, menjadi gugup dan gagap pada saat menjawab. Teman sekelasnya tertawa melihat perilaku Tini yang bicara gagap dan terkejut. Pak Arif membiarkan teman-teman Tini menertawakan Tini yang gagap dan malu. Tini diminta untuk maju ke depan dan berdiri sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Arif. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Tini di depan kelas menunjuk hidungnya. Jadi tidak bisa jawab, kemudian gini, disuruh berdiri di depan. Nah, menurut Bapak Ibu, itu yang pertama, setuju tidak dengan tindakan Pak Arif? Kalau tidak setuju, mengapa tidak setuju? Kemudian yang kedua, tindakan Pak Arif itu terhadap Tini itu sebuah hukuman atau konsekuensi karena tidak bisa menjawab. Jika setuju alasannya apa, jika tidak alasannya apa. Monggo yang sudah selesai bisa ditempelkan lagi Bapak Ibu. Ya baik, dulu saya bisa minta tolong dibantu untuk membacakan hasil dari teman-teman yang belum orange. Ya, baik, saya akan membacakan hasil dari jawaban teman-teman. Yang pertama, tidak setuju dengan tindakan Pak Arif.
tugas seorang guru harus bisa memberikan rasa nyaman bagi setiap anak didik, dan kedua merupakan hukuman yang tidak sesuai dengan profil seorang guru. Kemudian selanjutnya saya tidak setuju karena bisa membuat ini menjadi merasa dipermalukan di depan teman-temannya dan menurut saya tidak berdampak positif ke depannya. Yang kedua, hal itu merupakan hukuman. Yang selanjutnya tidak setuju karena tindakan Pak Arief tidak baik untuk seorang guru. Kemudian termasuk hukuman karena membuat Tini malu dan gugup. Selanjutnya tidak setuju, seharusnya Pak Arief bisa mengulangi materi yang belum dipahami oleh Tini dan merupakan hukuman karena Tini tidak bisa menjawab pertanyaan. Selanjutnya tidak, karena mempermalukan sekaligus menghukum siswa. Yang kedua merupakan hukuman karena meminta maju berdiri dan menunjuk hidung saat tidak bisa menjawab. Selanjutnya tidak, karena langsung menghakimi. Dan selanjutnya merupakan hukuman karena Tini terpaksa melakukan hukuman dan dia malu. Selanjutnya tidak, kurang manusiawi, hukuman karena tidak bisa menjawab. Selanjutnya setuju sebagai bahan belajar untuk Tini supaya tidak terlalu diam. Yang kedua termasuk konsekuensi. Ya, dan yang terakhir yang jauh utama tidak setuju karena Pak Arief memberi hukuman yang tidak ada hubungannya dengan pelajaran matematika dan merupakan hukuman karena Pak Arief memberikan hukuman tanpa ada kesepakatan terlebih dahulu. Ya, baik, terima kasih Bu Ayu. Berikan tepuk tangan untuk Bu Ayu, Bapak Ibu yang sudah membantu saya untuk membacakan hasil teman-teman. Ya, kesimpulannya adalah yang pertama, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Arief? Gitu ya. Jawabannya adalah tidak ya. Karena apa Bapak Ibu alasannya? Karena mempermalukan, ya betul. Bisa membuat anak itu percaya dirinya down. Ya, karena sudah dipermalukan. Satu itu. Yang kedua, ini yang jauh lebih berbahaya Bapak Ibu. Jika anak tersebut mempunyai rasa, ya betul, mempunyai rasa dendam terhadap guru A atau terhadap Pak Arief. Ya, karena apa? Merasa harga dirinya sudah dipermalukan, direndahkan di depan teman-temannya, apalagi sampai dihukum di depan kelasnya. Yang kedua, menurut Bapak Ibu, apakah tindakan Pak Arief terhadap Tini adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Ya, jawabannya adalah sebuah hukuman. Ya, mengapa hukuman? Karena tidak ada kesepakatan. Apalagi, mengapa? Mengapa dikatakan hukuman? Mengapa tidak konsekuensi? Semena-mena, ya, semau gue, karena merasa gurunya ini adalah mempunyai power yang kuat, saya harus gitu ya. Jadi seenaknya sendiri sebagai bentuk bahwa anak tersebut tidak memperhatikan, saya harus memberikan hukuman. Tujuannya supaya besok tidak mengulangi lagi. Betul, tujuannya baik, namun caranya yang belum tepat. Nah Bapak Ibu, ternyata dari kasus ini kita harus menyadari bahwa seorang guru itu harus memiliki posisi kontrol. Jadi restitusi namanya. Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini menurut Charles Gossen pada tahun 1996. Ketika peserta didik berbuat kesalahan, maka guru dapat membimbing membuat evaluasi diri tentang cara untuk memperbaiki kesalahan sehingga dapat kembali kepada komunitas dengan pribadi yang lebih kuat. Ya. Jadi kita harus mempunyai 5 posisi kontrol. Apa saja itu? Iya. Ada
ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada manajer, ada pemantau, dan ada teman. Ya. Nah, penghukum, bagaimana itu penghukum? Kenapa kita ada penghukum, membuat merasa bersalah, manajer, pemantau, teman? Jadi kelima posisi kontrol ini ada yang kita miliki semuanya, ada yang tidak. Penghukum berarti Bapak Ibu guru itu mempunyai karakter yang suka memberikan hukuman. Nah, biasanya kalau kita sering memberikan hukuman itu, anak akan menjadi patuh atau anak akan menjadi dukung ya tinggal dukung. Bagaimana Bapak Ibu? Masa bodoh, satu masa bodoh. Kemudian yang kedua, ketika kita memberikan hukuman tadi, yang terjadi adalah yang kita khawatirkan anak itu menjadi dendam terhadap kita. Ya. Jadi posisi kontrol dulu itu ada yang menjadi seorang penghukum. Kemudian yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Nah, bagaimana pembuat rasa bersalah itu? Dengan cara kita mengajak ngobrol anak tersebut yang bermasalah itu. Kamu kenapa? Ngomongnya sih halus-halus. Berbicaranya yang betul-betul. Kamu kenapa? Kok begini? Kok apa kamu tuh gak kasihan? Kan kemarin kita sudah sepakati bersama toh. Artinya kita menggugah si anak ini, oh iya, menyadari kesalahannya. Oh iya ya, kemarin saya sudah bersepakat dengan Bu A. Tapi kenapa saya kok jadi begini? Nah, itu ada posisi kontrol itu, guru itu yang seperti itu. Jadi pembuat merasa bersalah, murid dibikin merasa mempunyai salah kepada gurunya atau kepada temannya gitu. Kemudian yang ketiga yaitu manajer. Kalau kita berkata manajer berarti apa Bapak Ibu? Manajer menata, manajer menata, mengatur. Ya, jadi setelah mereka menyadari kesalahannya, kemudian kita bisa mengatur si anak ini. Lalu kalau kamu sudah menyadari kesalahanmu itu, kamu bagaimana mempertanggungjawabkannya? Jadi si anak ini dibiarkan menemukan solusinya tersendiri. Ya. Nah, yang keempat yaitu pemantau. Jadi apa yang sudah dia lakukan, bertanggung jawab, kita pantau. Bagaimana si anak ini? Dipantau aja. Yang terakhir, kita bisa juga menjadi teman mereka. Teman itu mengajak ngobrol tadi, sharing, kamu kenapa kok tidak bisa mengerjakan matematika? Kalau tadi berbicara dengan matematika ya, kenapa kamu tidak bisa mengerjakan matematika? Jadi lebih baik bagaimana Bapak Ibu untuk menangani kasus yang kedua tadi yang tidak bisa matematika. Kalau misalkan posisi Bapak Ibu menjadi Pak Arif, jika anak tersebut tidak bisa mengerjakan matematika, sebaiknya bagaimana Bapak Ibu? Ditanya lagi mana yang belum bisa dan guru bisa menjelaskan ulang. Ya, jadi ditanya yang belum bisa bagian mana, kemudian ditanyakan ulang. Itu kalau di dalam umum. Kalau di secara pribadi bisa juga setelah pelajaran selesai si anak ini kita panggil, kita dekati kenapa, ada permasalahan apa, sehingga nanti kita bisa menemukan solusi bersama. Nah, ini ada kasus lagi Bapak Ibu, jadi kita akan belajar tentang kasus-kasus ini. Ya, kasus ini nanti akan mengacu pada materi yang berikutnya, yang kasus ketiga. Pada hari Kamis, Pak Robi tidak dapat masuk sekolah. Pak Robi merupakan guru matematika. Saat itu Bu Sani menggantikan Pak Robi. Bu Sani baru 1 tahun mengajar di sekolah tersebut. Beberapa murid perempuan, Kiki dan Jasmine, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Sani. Bu Sani mencoba menyapa Kiki dan Jasmine dengan ramah sambil mengingatkan untuk tetap fokus pada tugasnya. Ayo anak, tugasnya dikerjakan.
nanti ibu tegur kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Kiki dan Jasmine malah menjadi tertawa. Ibu santai saja bu, mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan tetap mengobrol. Oke, sebelum kita masuk ke materi yang berikutnya, dari cerita ini kira-kira posisi kontrol di mana bu? Pak, tadi kan ada 5 ya. Nah, saya kembalikan lagi nih. Ya, penghukum, pembuat merasa bersalah, manajer, pemantau atau teman. Dari cerita yang ada di sini. Teman, manajer, pembuat merasa bersalah, lagi penghukum. Apakah bisa dikatakan penghukum? Tidak, ya, karena di sini tidak ada hukuman. Ya, nah kata-kata apa sih yang bisa digunakan untuk mengacu pada posisi kontrol guru itu? Iya, ayolah nak. Ini tadi gimana ya tadi bu? Nah ini. Ayolah nak, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur kepala sekolah. Nah itu, jadi kita sebagai guru itu menggugah ini apa? Hatinya anak ya, supaya menyadari kesalahannya begitu. Tidak sesuai dengan kesepakatan yang sudah kita sepakati bersama ya. Jadi dari kasus 3 ini posisi guru menjadi posisi yaitu pembuat merasa bersalah. Nah kemudian posisi dari Pak Robi itu sebagai apa? Pak Robi sebagai apa Bapak Ibu? Apa? Pemantau, penghukum, pembuat merasa bersalah, manajer atau teman? Pemantau. Iya, pemantau. Jadi pemantau. Ya, memantau bagaimana ini dengan Bu Sani itu gimana sih? Anak-anak belajarnya bagaimana? Ya, baik. Nah, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, dari kasus tadi kita lanjut ke keyakinan kelas tadi. Posisi kontrol yang ada di kasus 3 adalah sebagai rasa bersalah. Kemudian yang keenam, keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut dosen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Nah, bagaimana cara pembentukan keyakinan kelas itu? Yang pertama, bersifat abstrak dari pada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian yang kedua, berupa pernyataan universal. Yang ketiga, dibuat dalam bentuk positif, tidak negatif. Jadi kalimat-kalimatnya itu dibuat kalimat-kalimat yang positif. Artinya kalimat yang positif itu bagaimana? Yang tidak negatif. Contoh dari kalimat positif bagaimana? Membangun. Contohnya Ibu. Jadi begini. Kalau kalimat positifnya, kalimatnya begini. Tidak boleh makan di dalam kelas. Itu positif atau negatif? Harusnya bagaimana Bu? Oh, yang positif. Ya. Makan di luar kelas. Jadi kesepakatan itu tidak boleh menggunakan kata tidak boleh. Bisa diganti dengan kalimat yang lebih baik. Nah, contohnya tidak boleh terlambat. Bisa diganti dengan datang tepat waktu. Ya, jadi kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu bisa diganti dengan menggunakan kata-kata yang positif dan mudah diingat.
dipahami, jadi tidak terlalu panjang. Ya. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, yang bisa diterapkan. Yang terakhir yaitu semua warga kelas harus ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat curah pendapat. Jadi kita berdiskusi dengan anak, ya tidak anak-anak. Ini saya sudah membuat peraturan kelas, ya silakan nanti ditulis di buku masing-masing ya. Ini sebagai acuan kalau kita melakukan pelajaran harus seperti ini, tidak boleh seperti itu. Tetapi harus kita sepakati bersama-sama dengan anak. Ya, itu adalah pembentukan keyakinan kelas. Nah, bagaimana jika semua itu sudah kita lakukan dan ternyata masih ada kendala-kendala di dalam proses pembelajaran ini kita? Iya. Nah, kita bisa menggunakan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya. Jadi segitiga restitusi ini digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada di dalam kelas. Kita sudah melakukan ini tadi ya Bu, ada 6 langkah tadi ya. Kita sudah menjadi guru, istilahnya guru yang diinginkan oleh anak begitu. Kita sudah bisa posisi kontrol sudah oke, kemudian mengubah paradigma belajar sudah. Nah, langkah membuat kesepakatan kelas juga sudah, melakukan disiplin positif juga sudah. Tetapi ternyata masih ada anak yang bermasalah ketika di kelas, atau bukan hanya di kelas saja, di sekolah belum ada yang sesuai dengan keyakinan yang sudah dibuat baik di kelas maupun di sekolah. Maka kita bisa menggunakan segitiga restitusi ini untuk mengantar anak itu menyadari akan kesalahannya dan melakukan sebuah perubahan. Ya. Nah, jadi restitusi ini dapat berupa membantu murid menjadi memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Yang kedua, membantu siswa untuk membuat jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Yang ketiga, memberikan penawaran bukan paksaan. Jadi kita tawarkan. Restitusi dianggap mampu memecahkan masalah karena memiliki ciri-ciri. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, melihat ke dalam diri. Yang kelima, kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6, cara yang paling baik. Yang 7, fokus pada karakter bukan tindakan. Yang ke-8, fokus pada solusi. 9, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya, jadi ini adalah tujuan-tujuan itu. Nah, Bapak Ibu, ada 3 tahapan yang bisa digunakan untuk melakukan segitiga restitusi ini. Yang pertama, penerapannya yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang 3, menanyakan keyakinannya. Jadi 3 langkah ini harus work, Bapak Ibu. Jadi kita menyelesaikan masalah itu dengan 3 langkah ini. Apa itu menstabilkan identitas? Berbuat kesalahan itu tidak apa-apa. Jadi kita mencari kembali informasi si anak ini sedalam-dalamnya digali terusnya. Kata-katanya bagaimana? Bisa juga dengan kata-kata seperti yang ada di slide itu. Berbuat kesalahan itu tidak apa-apa karena manusia itu tidak sempurna. Jadi mereka itu biar mau bercerita begitu Bapak Ibu. Jadi kita menstabilkan identitas dulu. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Jadi Bapak Ibu guru itu juga boleh ngaku
mencontek itu nggak apa-apa. Dulu waktu sekolah juga pernah mencontek, tetapi jadi kita berikan alasannya. Nah, jadi kemudian kita bisa menyelesaikannya. Ayo kita cari solusinya bersama. Jadi kita cari, kita gali informasi dari anak itu. Jadi untuk menstabilkan identitasnya dulu. Lalu yang kedua, apa? Memvalidasi tindakan yang salah. Nah, setelah itu setelah dia bercerita, kamu ini sudah ngaku toh, ya bu saya tadi makan di kelas, ya bu saya tadi ngajak gojek teman, ya bu tadi saya mainan sendiri, misalkan dia sudah mengaku seperti itu. Lalu kita tahap yang kedua yaitu kita validasi tindakan yang salah. Oke baik, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal seperti itu, mengapa kamu membolos misalkan begitu, mengapa kamu tidak memakai seragam pramuka yang lengkap baik dan benar. Nah, dia boleh bercerita lagi. Setelah dia bercerita, kita lalu masuk ke tahap 3 Bapak Ibu. Nah, menanyakan. Nah, kan kamu sudah tahu tuh tadi kira-kira sesuai nggak sih dengan aturan yang ada di kelas, misalkan kalau itu pada waktu proses pembelajaran. Kalau dengan aturan sekolah bagaimana? Sesuai nggak sih dengan aturan yang ada di sekolah? Tidak bu. Nah kalau tidak sebaiknya bagaimana? Saya harus ini bu. Jadi biarkan si anak ini mencari salahnya sendiri, menyadari sendiri, mencari solusi, kemudian harapannya adalah ada sebuah perubahan sehingga besok dia tidak mengulanginya lagi. Mereka kalau misalkan di dalam pemakaian seragam pramuka, mereka menggunakan seragam pramuka yang baik dan benar. Ya. Jadi Bapak Ibu, kita bisa menggunakan segitiga restitusi ini untuk proses kita di dalam menuntun anak-anak dalam proses belajar. Sehingga harapannya apa? Filosofi dari KHD itu menuntun murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya itu, dan tujuan pendidikan dapat tercapai dengan baik. Ya, artinya anak-anak memiliki potensi yang luar biasa, menghasilkan generasi-generasi yang baik dalam potensi pengetahuan, keterampilan, dan mempunyai akhlak yang baik. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Mungkin ada yang mau ditanyakan dari apa yang saya sampaikan tadi? Belum, baik. Nah, Bapak Ibu, jika tidak ada pertanyaan, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk merefleksi. Ini cerita mawon ya Bapak Ibu, nggak usah ditulis. Ada 2. Bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah kita belajar bersama tentang budaya positif? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, langkah apa yang akan Bapak Ibu lakukan setelah mempelajari tentang budaya positif ini? Tidak usah ditulis. Monggo siapa yang mau bercerita? Tadi ibu, bapak satu, ibu satu, nggih. Nggih. Terima kasih Bu Ida. Yang pertama mengenai bagaimana perasaan ya, karena kita seorang guru, profesi seorang guru, tentunya tadi kita kembali ke materi kita mengenai tadi kita harus menuntun siswa sesuai dengan harkat martabatnya sehingga dia memperoleh rasa aman, nyaman, sehingga dalam proses pembelajaran dia mendapatkan sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang istilahnya membuat dirinya artinya berubah. Perasaan saya setelah mulai budaya positif ini nantinya bisa jadi nanti kita kembangkan atau kita istilahnya kita bisa aplikasikan ke dalam pembelajaran saya selanjutnya Bu. Itu kira-kira bisa. Iya, terima kasih Kak Budi. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Terima kasih Kak Budi, jawabannya sungguh sangat luar biasa ini. Sekarang perwakilan dari ibu-ibu, monggo siapa yang akan mewakili? Monggo. Jadi, monggo Bu Puput.
Berdiri Mama. Baik, terima kasih Bu Ika untuk waktunya. Bagaimana perasaan saya setelah belajar tentang budaya positif begitu? Menurut saya, dengan kita sudah menerima diseminasi dari Bu Ida tadi, kita bisa menerapkan dalam pembelajaran sehari-hari, baik itu di kelas maupun dalam keseharian kita di sekolah. Yang pertama di kelas, mungkin di kelas kita bisa menyelesaikan masalah bersama dengan pengalaman-pengalaman masalah yang ada. Gitu, jadi dimulai dari anak-anak yang berpikir dulu, nanti akan menciptakan budaya atau kebiasaan yang baik bagi anak-anak. Kemudian langkah apa yang akan saya lakukan setelah mempelajari tentang budaya positif? Yang pertama, saya ingin menggali bagaimana anak menyelesaikan masalah, kemudian mengajak anak-anak untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan yang positif sehingga tercapai tujuan pembelajaran baik itu di kelas maupun dalam bersama-sama di sekolah. Terima kasih. Terima kasih Bu Put. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren ya Bapak Ibu. Terima kasih, jawabannya sungguh sangat luar biasa. Jadi untuk refleksi hari ini, terima kasih karena Bapak Ibu sudah ikut bersama belajar, memahami tentang budaya-budaya positif yang kita terapkan, yang bisa kita terapkan dalam kegiatan kita belajar di sekolah. Ya, Bapak Ibu, yang harus kita pahami sebagai seorang guru, yang pertama adalah tugas kita harus menyadari tugas kita menjadi seorang guru. Tugas kita seorang guru itu bukan hanya tadi nih mengajarkan ilmu, tidak, tetapi kita bisa menuntun anak-anak itu mempunyai kepribadian yang baik. Yang pertama, dari kepribadian yang baik itu nanti dapat menghasilkan apa? Menghasilkan anak-anak yang mempunyai potensi-potensi yang lain. Di antaranya nanti ada unggul yang kalau yang namanya unggul itu pasti sudah paling baik, tingkatannya sudah paling top gitu. Baik pengetahuannya maupun keterampilannya dan diimbangi dengan sikapnya. Ya. Nah, dengan cara menuntun yang seperti sudah kita pelajari di hari ini, maka anak-anak akan menyadari bahwa kita ini adalah orang tua yang kedua bagi mereka, sehingga mereka bisa tetap patuh, bisa tetap hormat dan sayang kepada kita. Bukan hanya kita memberikan ilmu, mentransfer ilmu, tetapi kita juga memberikan pengajaran-pengajaran sikap yang baik kepada anak. Jadi harapannya antara kita, guru dan anak itu mempunyai hubungan yang baik, sehingga tidak ada yang namanya saya tidak suka dengan Bu A karena pelajarannya membosankan, saya tidak suka dengan Bapak C karena selalu begitu saja. Kita bisa menciptakan pembelajaran di kelas yang menyenangkan dan tentunya semua itu bermuara berpihak pada murid. Ya, dengan kata berpihak pada murid bukan berarti langsung kita mengiyakan apa yang diinginkan oleh murid, oleh anak-anak, tidak. Tetapi kita bisa menyaring, memilah mana yang baik untuk anak, kita tetap memfilter apa yang baik untuk anak sehingga mereka itu harapannya bisa belajar dengan nyaman, belajar dengan enjoy dan menciptakan lulusan-lulusan yang berkualitas. Ya, untuk refleksi dari Pak Budi dan Ibu Puput sungguh sangat luar biasa. Ya, mari kita terapkan bersama apa yang sudah kita pelajari di hari ini, tentunya untuk kemajuan anak-anak yang utama, kemudian juga untuk kemajuan dari sekolah yang kita tempati atau sebagai rumah kedua kita, ya Bapak Ibu, sebagai rumah kedua kita, jadi kita harus tetap memeliharanya. Ya,
Terima kasih perasaan dari Bapak Ibu yang sudah senang, sudah dengan antusias mengikuti kegiatan diseminasi ini. Kemudian untuk langkah-langkah yang Bapak Ibu tadi sudah sampaikan, semoga apa yang kita upayakan, apa yang kita pelajari ini nanti dapat bermanfaat untuk diri kita sendiri dan orang lain, tentunya untuk anak-anak. Ya. Baik Bapak Ibu, dengan berakhirnya refleksi pada siang hari ini, maka berakhir juga kegiatan diseminasi tentang budaya positif yang saya sampaikan. Saya mau minta maaf jika dalam penyampaian masih banyak kekurangan atau mungkin ada yang mungkin Bapak Ibu belum bisa terima. Nanti kita bisa berbicara di forum lain atau kita nanti bisa berdiskusi ya, di lain waktu ketika kita menemukan permasalahan, karena permasalahan itu tidak mungkin langsung datang saat ini juga, tapi nanti dengan seiring berjalannya waktu ketika kita sedang posisi berada di dalam kelas. Baik Bapak Ibu, terima kasih, saya ucapkan terima kasih kembali terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk menyimak dari diseminasi saya pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sugeng makarya kembali. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sia-sia bagi yang mau berusaha, percaya dan yakin kamu pasti bisa. Song-songlah harimu dengan ceria, dan raihlah asamu dengan sempurna penuh bahagia.